bagaimana kita menyiapkan pengembangan SDM untuk FKIP. Ini tentu akan dipetakan dalam bentuk renstra jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagaimana tata kelola SDM, kemudian tata kelola sarana prasarana, tata kelola pemangku kebijakan di FKIP sampai ke prodi, itu semua menjadi salah satu pilar kepentingan. Nah, tentu saja yang kita siapkan dalam prodi ini menyiapkan SDM melalui mahasiswa yang kita siapkan. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat dimensi visi Indonesia 2045, tentu menuju capaian bagaimana kita menuju Indonesia pintar, tentu menghasilkan generasi emas Indonesia yang harus betul-betul kita siapkan. Bagaimana komponen-komponen ini, salah satu SDM yang tentunya ini bisa sangat berpengaruh luar biasa kondisi perekonomian kita, kondisi perkembangan Indonesia, ini semua dimensi-dimensi akan berdampak ke sana. Nah, tetapi kita di pengembangan kurikulum yang harus kita satukan, harus kita siapkan, ini tentu saja harus bisa disatukan dalam komponen-komponen yang nantinya tidak lepas dari capaian target yang jadi visi Pak Presiden melalui kementerian. Dan ini Mas Menteri selalu menanamkan bagaimana kita bisa mendukung 6 motor penggerak perekonomian Indonesia. Nah, ini semua baik itu dalam dimensi perpajakan, agribisnis, kemudian pariwisata, kesehatan, kemudian ekonomi, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Ini tentu tidak pernah bisa dilepaskan dari SDM. Nah, peran kita sebagai pengelola perguruan tinggi, pengelola prodi, ataupun pengelola pendidikan-pendidikan baik di PAUD, kemudian di pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, semua memiliki dimensi dalam rangka untuk menyiapkan tenaga kerja untuk produk-produk unggulan. Dan tentu saja ini yang memiliki nilai tambah tinggi dan kebutuhan permintaan global. Dan ini harus kita pikirkan. Mengapa demikian? Karena komponen-komponen ini tentu menjadi pilar penting. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini menjadi renungan untuk guru dan dosen bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hasil penelitian dunia, tentu kita ingat betul selalu menjadi bahan diskusi bahwa kemampuan atau kompetensi literasi masyarakat Indonesia ini kita nomor 60 dari 61 dunia. Keren, luar biasa kan? Berarti mudah diingat. Karena nomor 2 dari bawah. Sehingga posisinya mudah diingat. Kalau di tengah kan jarang diingat. Tetapi karena ini nomor 2 dari 61. Sehingga nomor 2 dari bawah ini mudah diingat. Oh, nomor 60 dari 61 negara-negara di dunia. Tetapi ini menjadi PR, menjadi pemantik semangat kita. Bagaimana kita merealisasikan ini menjadi dimensi yang tentu saja tidak bisa lepas. Bagaimana kita merealisasikan itu dalam komponen-komponen pengembangan kita untuk kompetensi membaca. Loh, Pak Romadi, kan kita, mohon maaf, kita itu sudah sering membaca, setiap saat membaca, bahkan diajak repot Pak Dekan pun, kaprodi setiap saat melihat HP-nya, misalnya melihat WA, ada masuk WA atau tidak, setelah itu tutup lagi, menyimak Pak Dekan lagi, 2 menit lihat lagi. Nah, itu membaca juga loh Pak Romadi. Iya, tapi membaca status, membaca Facebook, membaca Twitter, membaca IG. Nah, sehingga posisi seperti itu kalau dilihat dari kemampuan masyarakat Indonesia itu 0,001. Jadi per 1000 penduduk 1 orang yang memiliki kemampuan literate membaca pemahaman yang tepat. Nah, ini yang menjadi PR buat kita bersama, guru dan dosen bahasa Indonesia, yang tentu saja harus kita pikirkan ke sana. Bagaimana kita mampu memberikan upaya seperti yang diharapkan oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 yang lalu, bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Jadi 6 literasi dasar, baik literasi menulis membaca, atau yang sering saya gaungkan dengan Ayo Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ada literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, kalau 6 literasi dasar ini, maka dilakukan sinergisitasnya akan bisa mendukung program minat baca di Indonesia. Maka akan mendukung program pemerintah, gerakan literasi nasional, gerakan literasi keuangan, gerakan literasi bangsa, yang tentu saja itu akan bisa kita lakukan dalam berbagai dimensi. Nah, peran kita, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, harus menunjukkan bagaimana peran pilar ini bisa kita satukan. Kalau kita, Prodi-Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, tidak bisa menjadi penggerak literasi, tentu ini menjadi pertanyaan. Karena prodi kita lah yang memiliki kompetensi-kompetensi bidang itu. Dosen-dosennya lah yang harus bisa menjadi teladan dalam bidang literasi ini. Nah, kalau itu kita lihat ke sana, tentu
aksesibilitas pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, harapannya di tahun 2024 bisa mencapai target. Peningkatan itu secara maksimal bisa kita lakukan. Program-program pemerintah yang dilakukan itu bisa meningkatkan target. Tetapi kondisi saat ini, 1 tahun lebih 4 bulanan ini, kita diterpa ujian dan cobaan COVID yang saat ini melanda kita. Dan tentu ini juga jadi pertimbangan dan halangan juga. Tetapi posisi ini bukan berarti kita berhenti. Kita harus tetap berkarya, kita harus menyiapkan semua komponen. Dan ini tentu harus menjadi satu pilar yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya kita untuk menyiapkan program-program unggulan. Bagaimana prodi kita bisa ambil peran untuk menghasilkan multi generasi NKRI yang kompeten, yang unggul, yang kreatif, inovatif, dan melek literasi digital. Dan tentu saja ini tentu akan bisa kita satukan. Bagaimana program ini bisa mendukung program pemerintah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan. Nah, jadi capaian target yang ingin dicanangkan oleh pemerintah itu betul-betul bisa menghasilkan pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, masyarakat Pancasila yang tentu saja berdampak untuk dimensi-dimensi yang nanti diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, bagaimana pelajar Pancasila profilnya? Mereka diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya, kita menciptakan, kita menghasilkan tenaga-tenaga pendidik, SDM-SDM, murid-murid yang berakhlak mulia, yang baik. Nah, ketika sudah masyarakat atau siswa yang kita hasilkan itu adalah baik hatinya, maka dia akan bisa mengembangkan sayapnya. Yang kedua, kita latih kemandirian pada diri mereka. Dan kemandirian inilah yang akan kita tata. Sehingga posisi, kalau istilahnya Mas Eko, Pak Dekan itu, bagaimana giroh, motivasi, semangat untuk mewujudkan itu, kita berikan, kita tata, kita tanamkan pada mereka. Sehingga mereka akan siap berdikari, siap bertahan, dan bisa menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Jangan sampai ketika mengerjakan skripsi dapat masukan saran dari dosennya, baru sekali diminta revisi akhirnya sudah mutung, nggak bisa. Ini berarti mereka nggak punya ketangguhan yang kita tanamkan pada jiwa mereka. Dan ketangguhan-ketangguhan ini kita imbangi dengan cara berpikir dan bernalar kritis. Karena apa? Ini sinergisitas yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya yang betul-betul dibangun. Salah satunya keterampilan abad 21, Formula 4C. Bagaimana mereka berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dan itu menjadi sinergi. Berpikir kritis dan berpikir kreatif itu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya untuk nantinya bisa mewujudkan sikap kegotong royongan. Jadi sikap saling bantu-membantu, membangun super team yang tidak bisa lepas dari upaya yang tentu saja akan menjadi salah satu pilar penguat untuk kita hasilkan. Dan akhirnya mereka dengan sikap gotong royong itu bisa melihat berbagai perbedaan di sekelilingnya. Sikap kepekaan sosial, sikap kepedulian, sikap kegotong royongan itu akan ditanamkan. Jangan sampai mereka muncul memiliki karakteristik egoistis, individualis, dan tidak memiliki sikap sosialis. Padahal kita harus tahu bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. 3 pilar ini harus kita satukan, kita padukan. Selain melalui pembelajaran MKWK, ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, kemudian ada agama Islam ataupun agama-agama yang lain yang mereka ajarkan. Ini menjadi salah satu pilar-pilar dalam MKWK yang nanti diintegrasikan dalam mata kuliah yang lain. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah bisa menghasilkan pelajar Pancasila, akhirnya kita akan bisa turut menghasilkan SDM yang unggul. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, apapun yang mau dilakukan dengan kurikulum yang kita bangun, strategi pencapaian kita bangun, outputnya yang diharapkan pemerintah menghasilkan pelajar Pancasila ini. Nah, sehingga ini tentu tidak bisa lepas dari substansi capaian pembelajaran lulusan untuk bahasa Indonesia. Nah, kompetensi kebahasaan ini penting untuk semua pembelajaran di Indonesia, semua prodi. Mengapa? Akhirnya MKWK mewajibkan bahasa Indonesia ada di semua prodi sesuai Perdirjen nomor 4 2020 itu menjadi penting. Kalau itu kita lihat bahwa dimensi yang tentu saja tidak bisa dilepas kan dari upaya kita untuk mampu berkomunikasi, menyampaikan ide dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tulis. Dan akhirnya mereka mampu menganalisis. Sehingga
apa yang saya dikatakan Pak Dekan tadi, bahwa kelak ketika mereka tidak jadi guru pun, mereka bekerja dimanapun, itu mereka mampu menggunakan, memanfaatkan bahasa sebagai alat komunikasi yang benar, yang baik, yang santun, dan akhirnya bisa mencapai target yang diinginkan, baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, ini penting, sehingga dalam konteks itu mereka belajar apapun, bertugas dimanapun, mereka akhirnya bisa melakukan analisis, melakukan evaluasi dengan melaksanakan 5M. Mereka bisa mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Dan itu tentu akan berkaitan dengan konteks seharian mereka dalam bekerja. Nah, dalam proses ini sebenarnya kenapa penting untuk semua pembelajar di Indonesia? Karena pentingnya bahasa, seperti dalam Sumpah Pemuda pun, bahasa sebagai bahasa persatuan, bahasa sebagai alat komunikasi, dan ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita ingat pesan kunci dari Mas Menteri, ya, pada posisi ini di Merdeka Belajar, ini ada dimensi-dimensi yang tentu Bapak Ibu harus ingat. Di pilar 1, dosen adalah penggerak. Nah, dosen harus bisa menggerakkan semua lini, menggerakkan diri sendiri, menggerakkan mahasiswa, menggerakkan lingkungan, dan semua media yang ada di sekeliling kita, agar apa? Dosen-dosen kita bisa profesional, inovatif, memberikan layanan mahasiswa untuk tumbuh dan sukses. Tumbuh dan sukses, ini penting. Sehingga apa? Pendampingan yang kita lakukan itu nanti betul-betul memberikan dampak nyata kepada mereka. Sehingga apa? Konsep-konsep ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan ini nanti akan mengantarkan mereka. Nah, mengapa? Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami betul, dan Pak Dekan juga mengalami betul, sesuatu kebijakan yang berubah dari tatanan zona nyaman itu pasti memerlukan proses untuk bisa memahami dan menyadarkan semua pihak. Ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita melihat dimensi-dimensi ini tentu harus kita lakukan secara periodik. Dan ini menjadi penting kalau kita lakukan, bahwa ini sebagai upaya untuk mewujudkan bagaimana kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kata kuncinya kita harus bisa memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu. Sehingga kalau kita tidak bisa memerdekakan diri sendiri, bagaimana kita mau memasuki dunia yang merdeka? Sehingga kita sendiri melihat pada dimensi mahasiswa-mahasiswa kita untuk menuju ke sana. Bapak Ibu juga tidak boleh dong memaksakan kehendak. Kalau membimbing mahasiswa S1, Bapak Ibu minta mahasiswanya menjadi seperti Bapak Ibu. Ya nggak bisa lah. Bapak Ibu dulu ya seperti mereka itu. Jadi Bapak Ibu ketika membimbing mahasiswa calon sarjana, ya berikan koridor, tunjukkan koridor kebakuan mereka sebagai calon sarjana. Nah, ketika sudah jadi sarjana nanti mereka akan berkembang kembali sesuai dengan koridornya. Ketika membimbing S2 juga begitu, jangan dipaksa menjadi seperti kita. Karena apa? Mereka punya pilar-pilar yang tentu saja akan menuju pada magisternya. Kemudian jadi dokter juga begitu. Jadi dokter pun kita tidak bisa memaksa Pak Eko sebagai Pak Eko harus menjadi seperti saya, harus menjadi seperti promotor. Nggak bisa. Kita hanya menunjukkan, kita hanya mendampingi, kita sebagai teman diskusi. Koridor yang beliau temukan nanti akan dikembangkan terus-menerus secara berkelanjutan. Disitulah kemerdekaan belajar. Sehingga kalau saya selalu ditanya bagaimana real kondisi ini, tentu kita akan melihat kebutuhan yang tentu dilakukan ini berdasarkan konteks pengalaman kehidupan teman-teman semua. Dan teman-teman jangan khawatir ketika, mohon maaf, memiliki dimensi cara berpikir, cara benalar. Sepanjang kita memiliki rasional yang benar, tentu itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, disinilah kemerdekaan belajar yang kita bangun, dan upaya kita merealisasikan pendidikan atau semangat pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia itu bukan hanya tugas dosen, bukan hanya tugas perguruan tinggi, bukan hanya tugas kementerian, bukan hanya tugas gubernur ataupun Pak Presiden, tetapi ini tugas kita bersama, seluruh masyarakat Indonesia, baik itu keluarga, guru, instansi pendidikan, studi, dunia usaha industri, masyarakat, semua punya peran penting, pegiat literasi, jurnalis, apapun. Ketika itu dimensi itu disatukan, maka upaya untuk bisa melihat partisipasi semua pihak masyarakat ini akan menyatu. Dan komponen-komponen ini tentu akan bisa bersanding untuk bisa memiliki daya tanding. Nah, sehingga bersanding untuk memiliki daya tanding. Artinya apa? Kuat.
dalam berbagai dimensi yang kita siapkan. Sehingga komponen-komponen itu akan bisa menjadi satu kesatuan yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya itu. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa. Sekarang kalau kita lihat dimensi kedua, tentu kita bisa melihat bahwa SDM-SDM kita hasilkan di era digital ini, di era abad 21 ini harus bisa menghasilkan SDM-SDM yang nantinya lulus dari kampus Merdeka berbasis KKNI dan SKKNI, tentu ada pengembangan. Tuh, apa yang dilakukan dari mereka dari proses ini nanti? Tentu sistem pembelajaran yang mereka hasilkan, paling tidak mereka akan bisa menghasilkan kompetensi-kompetensi inti yang bisa dikuasai. Dan itu tentu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Maka hasilnya dari SKPI surat keterangan pendamping ijazah, nanti hasilnya mereka bisa mengikuti sertifikasi kompetensi di P1 ataupun P3 yang dihasilkan. Di UMP kan sudah ada lembaga sertifikat profesi, ada Mbak Sri Mas Sri ya di sana, sehingga ini menjadi bagian-bagian penting. Kayak teman-teman yang dari dosen tentu rata-rata memiliki kompetensi misalnya menulis, sebagai editor, baik substansif maupun penyunting. Nah, ini menjadi bagian wujud nyata bahwa kompetensi-kompetensi ini untuk mendukung capaian yang nanti bersinggungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan ini tentu saja mahasiswa tidak lepas dari upaya untuk bisa memiliki kompetensi dengan menguasai 3 literasi dasar yang tentu ini menjadi bagian penting. Bagaimana big data yang harus mereka kuasai, teknologi dan juga humanistik, literasi humanistik. Ini yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dilepaskan. Nah, komponen-komponen ini semualah yang nanti akan menyatukan. Untuk bisa merealisasikan itu tentu harus didukung dengan pembelajaran berbasis hot. Dan ini menjadi penting bagaimana kita merealisasikan upaya kita agar kita bisa menghasilkan multi generasi NKRI yang keren, yang hebat, yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ini semangat yang kita bangun bersama-sama sehingga kita sebagai dosen, sebagai prodi, sebagai fakultas, ataupun sebagai universitas akan bisa memfasilitasi dengan baik pengembangan-pengembangan yang tentu akan mereka capai bersama-sama. Nah,